Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Bidan Sandi, Ari Susiatmi, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, selaku dosen pengampuh mata kuliah Praktik Profesionalisme Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya Tiara Sevarenata dengan NIM 2023 02080023. Di sini saya akan memaparkan tugas yang mencari jurnal, yaitu tentang cegah GTM melalui peningkatan kapasitas ibu mengolah bahan lokal menjadi menu sehat balita. Nah, GTM atau gerakan tutup mulut itu merupakan kondisi ketika balita menolak makan. Balita hanya mau mengonsumsi makanan-makanan yang tertentu atau makan yang dalam jumlah sangat sedikit. Kondisi ini sering dianggap hal biasa oleh para orang tua, padahal jika berlangsung lama dapat menyebabkan kekurangan gizi pada anak-anak. Nah, kekurangan gizi ini bisa berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar anak di masa depan nantinya. Oleh karena itu, masalah GTM perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus oleh orang tua. Nah, untuk tujuan kegiatan pada jurnal yang saya ambil ini adalah memberdayakan ibu yang memiliki balita agar mampu memanfaatkan bahan pangan lokal menjadi menu sehat yang bergizi dan menarik. Nah, melalui program ini diharapkan ibu-ibu dapat satu, memahami pentingnya gizi seimbang bagi balita, dua, mengetahui bahan pangan lokal yang memiliki nilai zat gizi tinggi, tiga, mampu mengolah bahan lokal menjadi makanan yang menarik. Keempat, meningkatkan nafsu makan para balita. Kelima, mencegah terjadinya GTM dan masalah gizi pada anak. Dengan meningkatnya kemampuan ibu-ibu, maka kebutuhan gizi balita dapat terpenuhi dengan lebih baik. Kemudian untuk permasalahan yang saya ambil di jurnal ini, di Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, memiliki potensi bahan pangan lokal yang cukup melimpah, seperti sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Namun kenyataannya masih banyak balita yang mengalami GTM. Meskipun bahan pangan lokal tersedia dengan mudah, sebagian ibu belum mengetahui cara mengolah bahan tersebut menjadi makanan yang menarik dan disukai para anak-anak. Akibatnya, banyak anak lebih memiliki makanan instan atau cemilan dibandingkan makanan sehat yang sebenarnya tersedia di lingkungan sekitar mereka. Kondisi inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam pengolahan makanan sehat berbasis bahan lokal. Untuk metode pelaksanaannya, program ini melibatkan 31 ibu yang memiliki anak balita di Desa Pagerwesi. Nah, pelaksanaan program ini itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait gizi balita dan GTM. Kedua, tahap pelaksanaan. Dilakukan penyuluhan kesehatan, pelatihan pengolahan makanan sehat, dan praktik secara langsung. Ketiga, partisipasi mitra, yaitu ini programnya melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, bidan desa, mahasiswa, dan dosen pendamping. Yang keempat itu evaluasi dan keberlanjutan. Dilakukan penilaian terhadap peningkatan pengetahuan peserta dan perencanaan keberlanjutan program di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan edukasi mengenai gizi seimbang pada balita. Setelah itu, peserta diberikan pelatihan mengenai cara mengolah bahan pangan lokal menjadi menu sehat. Peserta tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga melakukan praktik secara langsung. Nah, melalui
metode praktik ini, ibu-ibu dapat memahami langkah-langkah pengolahan makanan secara lebih mudah. Pendampingan dilakukan sebanyak 6 kali kunjungan, sehingga peserta memiliki kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kesulitan ibu-ibu hadapi saat menyiapkan makanan balita di rumah. Nah, untuk hasil kegiatannya, ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang sangat signifikan. Sebelum pelatihan dilakukan, eh, 11 ibu memiliki pengetahuan kurang, 15 ibu memiliki pengetahuan cukup. Kemudian 5 ibu memiliki pengetahuan yang baik. Setelah dilakukan pelatihan ini ada peningkatan signifikan ya, yaitu hanya satu ibu yang masih berada pada kategori kurang. Yang lainnya ada 30 ibu itu sudah memiliki pengetahuan baik mengenai gizi balita. Data ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman ibu tentang gizi seimbang dan pentingnya pengolahan makanan sehat untuk balita. Nah, ini ada contoh menu sehat berbasis bahan lokal, yaitu ibu-ibu diajarkan mengolah ikan patin menjadi menu bola-bola ikan yang menarik untuk si balita. Nah, untuk bahan yang digunakannya itu yang pertama ada ikan patin, kedua daging ayam bagian dada, yang ketiga labu siam, keempat telur, dan kelima berbagai bumbu-bumbu pendukungnya. Menu ini dipilih karena memiliki kandungan protein yang tinggi, mudah dibuat, serta memiliki bentuk yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat makan anak. Setelah mencoba menu tersebut di rumah, banyak ibu menyampaikan bahwa anak mereka menjadi lebih tertarik untuk makan dan tidak mudah bosan dengan makanan yang diberikan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan dan pelatihan keterampilan memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Setelah mengikuti pelatihan, ibu menjadi lebih kreatif dalam mengolah bahan pangan lokal. Mereka juga lebih percaya diri dalam menyediakan makanan sehat untuk anak-anak mereka. Program ini juga membantu keluarga memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga lebih hemat biaya dibandingkan membeli makanan instan atau produk makanan siap saji. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir pada ibu. Mereka memulai memahami bahwa makanan sehat tidak harus mahal, tetapi dapat dibuat dari bahan lokal yang mudah diperoleh dengan pengolahan yang tepat dan menarik bagi balita. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal itu mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyediakan makanan sehat untuk balita. Para ibu menjadi lebih memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan mampu memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitar menjadi menu yang menarik bagi anak-anak. Program ini juga menunjukkan bahwa edukasi gizi dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi masalah KTM pada balita. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak agar program serupa dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan serta tumbuh kembang si balita. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.